Rumah ibu disita, Bang. Ibu sekarang bingung mau tinggal di mana, Arlen. Ya ampun, Ibu nggak usah khawatir. Ibu tinggal aja di sini sama kita, Bu. Apa, Mas? Mas mau ngajak ibu tinggal di rumah kita? Mas, di rumah kita tuh kan udah nggak ada kamar kosong lagi. Lagian kalau nambah orang yang tinggal di sini, berarti kebutuhan kita juga bertambah, Mas. Perhitungan banget kamu sih ya, Kak. Kamu tuh jangan lupa ya. Dulu Ibu itu udah ngadain rumah dia buat bantu aku usaha. Buat hidupin kamu sama anak kamu itu. Mas, tapi kan ibu minta ganti. Dan aku udah ganti semua uang yang ibu keluarin untuk modal usaha Mas Harlin. Ya tapi sekarang rumah Ibu udah disita. Karena dia udah berkorban buat kita. Udah sepantasnya dong dia tinggal di sini. Bu, ayo masuk aja, Bu. Ayo. Masuk. Len, Ibu kepengen tidur di kamar ini ya? Tapi Bu, ini kamar saya sama Mas Harlin. Iya, Ibu tahu. Tapi Ibu tuh nggak bisa tidur di kamar yang kecil. Makanya Ibu mau tidur di kamar yang ini. Ya, Len? Udahlah, kita kan bisa tidur di kamar yang lain. Ya udah, cepet beresin kamar ini. Oke, cepet. Buan! Bu, biar ini bantuin ya, Bu. Jangan. Kamu mendingan buatin saya teh manis anget. Cepet, ayo sana. Mas, bangun Mas. Apa sih, ganggu aja orang tidur ah. Mas, sampai kapan kamu mau nganggur-nganggur kayak gini terus, Mas? Ingat loh, anak kita sebentar lagi lahir. Ya, ntar aku cari kerja. Ngapain kamu cari kerja? Mendingan kamu juga temenin Ibu di sini. Lagian, kamu ini kan selama ini kerja keras untuk ngidupin istri kamu sama anaknya dia. Dan kamu kan tahu sendiri, istri kamu sudah kerja dan wanita karir, ya giliran dialah yang cari duit. Nah, itu tuh. Bener tuh Ibu. Ya nggak bisa gitu dong, Mas. Kamu itu kan laki-laki kepala keluarga. Sudah sepantas dan sewajarnya kamu yang nyari uang selama kamu mampu. Lagian selama ini aku tuh kerja buat bantu-bantu keuangan kita, Mas. Apa, Bu? Saya dipecat, Bu. Iya, Eka. Selain kamu sekarang dalam keadaan hamil, karena ada beberapa karyawan yang mengeluh tentang kinerja kamu yang menurun. Kamu tidak produktif lagi seperti dulu. Bu, tolong jangan pecat saya, Bu. Saya mohon. Suami saya udah nggak kerja, Bu. Anak saya masih sekolah dan saya tulang punggung keluarga saya, Bu. Baik kalau begitu, Eka. Saya akan beri kamu kesempatan yang kedua. Tapi tolong, tingkatkan kinerja kamu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Saya janji, saya akan berusaha lebih giat lagi, Bu. Nggak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Udah ya, Nak. Kamu jangan nangis terus. Adik belum lahir aja, aku udah dibeda-bedain, Bu. Apalagi kalau adik udah lahir. Bisa-bisa Bapak marah lagi sama aku, Bu. Enggak, sayang. Enggak. Bapak nggak akan berbuat seperti itu. Ibu janji, Ibu akan selalu jagain kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Berhenti nangisnya anak Ibu. Anak Ibu. Ibu, Rin, kok ada mobil parkir di depan rumah kita? Mobil siapa ini? Tadi ada orang dari showroom nganterin mobil ini, katanya punya Ibu. Mobil Ibu.
kita punya mobil baru. Pasti sekarang ibu udah sukses ya? Rini, ibu nggak pernah pesan mobil. Tapi kata orang showroom, ibu yang pesan mobilnya. Ini pasti ada kesalahan. Yaudah yuk kita masuk. Ayo. Iya dong. Mas Harlen, ibu, itu di depan ada mobil. Kata Rini dipesan atas nama aku, itu mobil siapa ya? Oh, itu mobil kreditan. Baru diambil sama Harlen atas nama kamu. Berarti cicilannya kamu yang bayar dong. Selamat ya, kalian sudah punya mobil baru. Zaman sekarang, Bu, kemana-mana emang harus naik mobil. Lebih bergengsi kan? Ya Allah Mas, duit dari mana aku? Sekarang aja aku lagi mikirin untuk nabung untuk lahiran anak kita. Lagian Mas, kamu kok bisa-bisanya DP mobil? DP-nya? Ya aku pakailah uang yang buat lahiran. Mas, balikin aja mobilnya ke dealer Mas. Aku nggak mau. Lagian sekarang tuh kita nggak terlalu butuh mobil. Jangan. Nanti soal lahiran, kamu bisa cari lagi kan uangnya. Lagi pula, asal kamu tahu, ini mobil baru bisa buat bekerja. Bisa jadi taksi online. Gimana sih kamu? Pelan-pelan, sayang. Mas, tolong anterin aku ke rumah sakit ya, Mas. Ini Rini dari semalam demamnya nggak turun-turun, panasnya tinggi banget. Yalah, cuman demam aja ke rumah sakit. Ke warung aja sana beli obat. Ya semalam juga aku udah beli obat, udah aku kasih obat, Mas. Tapi ternyata panasnya nggak turun-turun. Enggak. Ganggu aja kalian tuh. Apaan sih? Erlan, anterin ibu jalan-jalan yuk. Sumpek ibu di rumah terus. Bu, maaf ya Bu, tapi mobilnya mau dipakai untuk anter ini ke rumah sakit. Emangnya kamu nggak bisa jalan kaki? Naik angkot kek? Rumah sakit kamu kan deket. Ibu itu tempatnya lebih jauh, tahu? Iyalah, udah naik angkot aja sana. Ya udah Yurin, kita naik angkot aja ya. Tahan sedikit ya. Ayo sayang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong! Tolong! Mas Arif! Mas Arif, tolong! Aduh, ya Allah! Mas Arif! Mas, jangan, Mas. Berani-beraninya pegang-pegang istri orang lo ya. Gak usah kamu bela-belain dia. Udah hamil aja kok masih selingkuh. Nggak selingkuh, Mas. Arif ini teman kantor aku dan dia yang nolongin aku tadi waktu aku pingsan di kantor. Gak usah banyak alasan kamu. Lu, pergi dari sini. Kamu juga. Ayo masuk. Masuk. Ini apa? Berani-beraninya kamu gelapin uang perusahaan ya? Maafin saya, Bu. Maaf. Sekarang juga kamu saya pecat. Sudah dikasih kesempatan kerja, malah korupsi. Aku terpaksa harus melakukan semua ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
pijetin kaki ibu nih. Pegel banget. Diajak ngomong orang tua, diem aja. Saya harus pergi, Bu. Mas Harlen selingkuh. Apa? Tunggu. Harlen selingkuh? Nggak mungkin. Dia itu anak saya. Menuduh sembarangan aja. Saya nggak nuduh, Bu. Ibu lihat aja sendiri. Kamu ini sama suami sendiri nggak percaya? Saya bukannya nggak percaya, Bu. Tapi saya mau membuktikan kebenarannya. Nggak mungkin dia selingkuh, nggak kayak kamu. Eka. Dasar menantu kurang ngajar. Kita jalan-jalan ke Jepara. Ke Jepara, belakang. Mas Harlen. Ngapain kamu ada di sini sama wanita lain, Mas? Kamu selingkuh dari aku. Ngapain sih, berisik aja kamu? Ngapain kamu di sini? Bisa-bisanya kamu gangguin suami orang. Enak aja kalau ngomong. Suami situ tuh yang godain gue duluan. Apa kamu bilang? Hah? Udah. Nggak usah. Kamu pulang aja duluan ya, biar aku urusin. Dasar istri nggak tahu diri kamu, bikin malu aja. Aku yang malu sama kelakuan kamu. Kamu tuh nyadar dong, ngaca. Kenapa aku selingkuh? Karena kamu yang selingkuh duluan. Berapa kali aku udah bilang, Mas. Aku ini nggak pernah selingkuh. Itu cuma alasan kamu aja kan, Mas. Karena kamu yang mau selingkuh. Kalau udah jam ngomong kosong kamu, ayo pulang. Mas. Kamu udah ngebuat aku menderita kayak gini, Mas. Dan kamu harus ngerasain penderitaan yang aku rasain. Udah masuk. Oh ya? Tapi kamu nggak capek kan? Enggak dong. Syukurlah kalau gitu. Bu, kok ibu malah nyuruh dia masuk? Dia ini perempuan selingkuhannya Mas Harlen, Bu. Selingkuhan? Asal kamu tahu Eka ya, Rosa ini ibu udah kenal lama. Dia itu mantan pacarnya Harlen. Dia itu baik banget sama ibu, nggak kayak kamu. Kamu cepetan sekarang kamu keluar dari rumah saya. Cepet, ayo cepet. Eka, cepet kamu bikin minum buat Rosa. Oh iya Tante, lupain buat Tante. Apa ini? Coba aja Tante. Buat Tante? Iya. Wah, tas mewah ini. Tante seneng banget. Mantu Tante aja gak pernah ngasih beginian. Bisa aja. Aduh, maaf ya saya nggak lihat. Apa? Kau bilang gak lihat? Aduh Tante, kayaknya dia tuh emang nggak becus udah jadi istri. Berani-beraninya kamu ya ngomong sembarangan. Ayo cepetan. Sekarang juga kamu pergi cepetan. Ayo sini, pergi dari rumah saya. Apaan sih? Udah cepet sana pergi. Pergi dari rumah saya. Ada apa sih? Hah? Mas Harlen, aku diusir sama dia Mas. Diusir? Eka, berani-beraninya kamu ngusir Rosa. Jadi begini kelakuan kamu kalau aku nggak ada. Mas, kelakuan aku kayak gini karena omongan perempuan ini udah nyakitin perasaan aku. Dan aku yakin kedatangan dia ke sini itu untuk ketemu sama kamu kan? Hei, kamu itu jangan ngada-ngada ya. Rosa itu ibu yang ngundang. Tuh, dengar kan? Apapun alasannya Eka nggak mau tahu, Bu. Tapi Eka yakin kalau perempuan ini punya niat untuk hancurin rumah tangga Eka sama Mas Harlen. Udah cukup Eka. Gak tahu malu kamu ya. Bisa-bisanya jadi perebut suami orang. Dasar perempuan gak laku, pelakor. Berani-beraninya kamu mau ngerebut suami aku. Alah, diam kamu. Terlaluan kamu, Mas. Seharusnya yang kamu tampar itu dia, bukan aku. Kok gelasnya jatuh sendiri, Bu? Ini apa-apaan sih? Kok gelas pada pecah semua begini? Kamu tuh kalau bersih-bersih yang bener dong, berantakan rumahnya.
Tapi bukan Rini, Pak, yang mecahin gelasnya. Iya Mas, jangan marah-marah dulu. Bukan Rini yang pecahin gelasnya. Itu gelas pecah jatuh sendiri. Kita juga tadi lihat hantu. Halah, kalian berdua ini pasti berhalusinasi, ya kan? Mana ada hantu? Iya, nggak usah ngaco lah kamu. Kamu sengaja ngomong kayak gitu kan karena kamu mau belain dia. Udah beresin cepat. Bu, bangun, Bu. Rini, kenapa Rin? Rini takut, Bu, tidur sendiri. Rini pengen tidur sama Ibu. Ya, sini. Tidur ya. Apaan sih? Bangun. Eka, sadar kamu. Shh. Ini. Apaan sih? Sadar Orang aneh nih. Apaan sih? Gua tidur sama perut gua aja deh. Memang benar ada gangguan makhluk halus. Karena kamu dikirim guna-guna. Tapi siapa yang udah mengguna-gunai saya, Pak? Wanita yang pernah punya hubungan dengan suami kamu. Sekarang berusaha mendekati suami kamu lagi. Karena sakit hati sama kamu. Bapak bisa pagerin saya, Pak. Supaya saya nggak terkena gangguannya terus, Pak. Bisa. Kamu pasang susuk saja. Supaya kamu tidak terkena guna-guna. Susuk. Ya udah, Pak. Pasangin susuk itu sekarang ke tubuh saya. Sekarang pejamkan mata kamu. Sekarang injek gasnya pelan-pelan, sayang. Yang ini ya, Mas ya. Nah, angkat koplingnya. Mas, gimana ini? Keluar! 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 Kalian berdua harus tanggung jawab. Iya, tenang, Bu. Kita tanggung jawab. Ayo, Mas. Bantu, Mas. Masukin mobil, Mas. Ayo, betul, Mas. Ayo. Kalian mau kemana? Kalian gak bisa pergi gitu aja. Pokoknya kalian harus ganti rugi. Mas Harlen, ngapain kamu, Mas, ada di sini sama perempuan itu? Mereka ini udah nabrak anak saya. Nabrak? Kata warga yang ngeliat, si Mas ini lagi ngajarin Mbak ini bawa mobil. Sambil bercanda-bercandaan, tiba-tiba mobilnya ngegas kenceng banget. Sampai-sampai nabrak anak saya. Berani-beraninya kamu ya, pakai mobil saya buat belajar mobil sama Mas Harlen. Sampai nyelakain anak orang lagi. Kamu masalah gitu aja diributin. Kamu mau bantu nggak? Sombong banget sih kamu. Keterlaluan banget ya, Mas. Istri lagi hamil malah selingkuh. Oh, jadi Mbak istrinya? Mbak, saya minta ganti rugi untuk pengobatan anak saya. Kalau enggak, saya bawa mereka ke kantor polisi. Ini gimana, Eka? Kamu mau bantuin nggak? Cih, enak aja kamu. Saya nggak mau bayar ganti rugi. Cici, Tunggu dulu, istri Mas udah nggak mau tanggung jawab. Pokoknya sekarang gak usah banyak alasan lagi. Bayar ganti ruginya. Kalau enggak, saya seret kalian ke polisi. Apa? Kantor polisi? Iya Pak, ya Pak. Saya segera ke sana Pak. Iya. Eka!
kamu. Eka, Harlan sama Rosa sekarang ada di kantor polisi karena dia nabrak anak kecil. Cepetan kamu urusin. Enak aja. Mereka yang berbuat kok jadi saya yang repot. Saya nggak mau. Lagian Bu, biarin aja lah mereka di penjara. Biar mereka itu ngerasain akibat dari perbuatannya. Enak aja kamu kalau ngomong. Harlan itu anak saya, dia itu suami kamu juga. Ayo pulang. Berdasarkan saksi yang melihat, mobil Anda berjalan lambat, tiba-tiba cepat. Apakah benar itu, Bu? Benar, Pak. Itu juga karena saya terlalu kencang injek gasnya. Ya maklum, Pak, karena saya juga baru belajar. Harlan, aduh, Ibu khawatir sekali sama kamu. Tenang. Tolong jangan mengganggu penyelidikan ini. Iya Pak. Saat Anda menginjak gas, apakah Anda tidak melihat ke depan sehingga Anda menabrak orang? Anda lihat tidak? Udah Pak, mending langsung masukin aja mereka ke penjara Pak. Tenang Bu, tenang Bu. Eka, tolong bantu urusin ini. Aku bisa bebas kalau ada uang ganti ruginya. Tolong Eka, selesaikan aja secara kekeluargaan ini. Tapi uangnya dari mana, Mas? Kamu kan tahu sendiri kita tuh nggak punya duit. Udahlah sayang, gadein aja rumah kita. Gadein rumah? Kamu tuh kalau ngomong gampang banget main gadai-gadai aja. Aku minta maaf udah ganggu rumah tangga Mbak. Aku janji nggak akan ganggu Mas Harlan lagi. Tapi aku minta tolong Mbak, bebasin aku sekarang juga. Aku juga janji, aku nggak akan selingkuh lagi. Aduh, kenapa nih kok kepalaku sakit banget? Aduh, Mas Harlan! Mas! Mas Harlan! Mas! Eka, berisik banget sih. Nggak tahu apa ini jam berapa? Bukannya tidur malah teriak-teriak. Ini rumah, bukan goa. Mas Harlan, diam. Dengar suara kamu yang biasa aja, saya udah sebel. Apalagi teriak-teriak. Bisa pecah kuping saya. Mas Harlan. Eka! Ini anak nggak sopan banget sih, orang tua ngomong malah mengeyor. Lanjut kemana kita sayang? Kemana? Hah? Kita buka kamar aja yuk. Apaan sih? Jadi kayak gini ya kelakuan kamu, Mas. Kamu bilang kamu mau setia. Mana janji kamu, Mas? Sekarang kamu malah ganti perempuan lain. Udahlah, kamu tahu dari siapa aku di sini? Udahlah. Gak penting aku tahu dari mana. Mas, kamu gak kapok-kapok ya selingkuh dari aku. Dulu karena kamu selingkuh, kamu sampai nabrak anak kecil. Sekarang pasti kesialan kamu akan bertambah, Mas. Kamu gak takut ya, Mas? Kena karma atas perbuatan yang udah kamu lakukan selama ini. Jaga omongan kamu. Jangan ikut campur urusan aku. Pulang sana urus anak-anak. Udah deh, Mas. Aku pergi dulu. Kamu urusin nih istri kamu. Tuh lihat tuh. Gara-gara kamu tuh. Pacarku jadi pergi, kabur tau gak? Iya, emang pantas pergi, Mas. Kamu tuh yang selesaikan di rumah aja. Ayo pulang. Aduh, Mas, sakit. Sakit. Kamu itu adalah istri yang membosankan tau gak? Makanya selama ini aku selalu selingkuh. Tega kamu, Mas. Padahal dulu kamu janji. Dengan semua janji itu. Masih bagus kamu gak aku ceraiin. Ngomong aja kamu. Aduh. Sakit. Kamu tuh ngapain sih teriak-teriak begitu, berisik banget kamu. Kepalaku sakit, Mas. Kepala sakit mana ada orang kepala sakit teriak-teriak. Berisik aja. Sana kamu tidur di ruang tamu aja lah.
Mas. Tadi bilang pusing, sekarang perutnya sakit. Kenapa sih kamu? Hah? Kayaknya aku udah mau ngelahirin nih Mas. Tolong anterin aku ke rumah sakit dong Mas. Ayo Mas. Urus aja diri kamu sendiri. Anggap aja ini pembalasan gara-gara kamu berani ngelawan sama aku. Sekarang kamu keluar sana. Ibu kenapa, Bu? Kayaknya ibu udah mau lahiran nih, Rin. Kamu tolong anterin ibu ke rumah sakit sekarang ya, Rin. Ayo, Bu. Nek, Ibu mau lahiran, Nek. Terus kenapa? Lahiran ya lahiran aja. Kenapa ngerepotin saya? Nek, kok Nenek ngomongnya kayak gitu sih? Ibu kan mau lahirin cucunya Nenek. Kamu ini banyak protes sama seperti ibu kamu. Saya mau istirahat, mau tidur. Udah cepetan bawa sana. Brojol di sini bisa berabe. Rin, sekarang Rini udah punya adik laki-laki. Iya, Bu. Walaupun Bapak sama Nenek nggak mau nemenin Ibu di sini, tapi Rini janji bakal nemenin Ibu di sini sama adik. Seandainya aja bapak kamu ada di sini, pasti ada yang azanin adik kamu saat dia lahir. Lucu ya adiknya Rini. Bu, lihat ya Bu, si Eka. Masa lahiran nggak ada temenin sama suaminya ya? Itu karena udah nggak disayang sama suaminya. Tahu sendiri, si Harlan kan kerjanya cuma tukang selingkuh mulu. Masa sih Bu? Jatuh, nyampe kayak gitu istrinya bisa lahiran. Mas, ini anak kita udah lahir laki-laki. Ya kamu ya? Ya udahlah, bawa masuk sana. Tangga pada kepo itu. Kamu nggak mau gendong dulu nih Mas? Jangan cerewet, aku lagi pegel. Udah bawa masuk sana. Ngomong aja tuh orang tuh. Masuk. Sayang, anak ibu udah jangan nangis lagi sayang. Iya, ini ibu udah datang nak. Oh sayang, udah ya. Oh ngantuk ya, Dede ngantuk ya. Apa ya? Eka, bikinin saya jus. Habis itu kamu nyuci baju. Udah numpuk berantakan. Cepet sana. Bu, ibu nggak lihat saya lagi sibuk ngurus Rafa, Bu. Ibu bisa buat jus sendiri kan, Bu? Tolong ya, Bu. Beresin sendiri. Berani-beraninya nih anak nyuruh. Buruan kerjain. Iya ya, Bu. Arlen, keluar! Siapa itu ya? Sini saya. Yuk. Arlen! Arlen, secepatnya kalian harus angkat kaki di rumah ini. Karena kamu sudah melewati batas waktu. Tidak melunasi pembayaran tunggakan rumah ini. Kasih waktu lagi lah, Pak. Nggak bisa. Kalian semua harus kemasi barang-barang kalian. Karena rumah ini harus dikosongkan sekarang juga. Enak aja rentenir licik. Nggak bisa ngusir gua dari sini. Apa kamu bilang? Nggak bisa. Arlen, sertifikat rumah kamu sama saya. Kalau kamu nggak angkat kaki di rumah ini, saya akan telepon polisi. Ayo. Kalian gimana sih? Masa bayar utang aja nggak bisa? Selamat siang. Maaf, saya dari Juli Mobil. Saya ingin mengambil mobil atas nama Bu Eka, karena Bu Eka udah lama menunggak cicilan. Banyak utang juga sih kamu. Harlen, secepatnya kamu angkat kaki dari sini. Ayo, kalau enggak, gua akan panggil anak gua. Kenapa bisa jadi begini sih semuanya? Mas, udah Mas. Kita pergi aja dari rumah ini, Mas.
apa sih? Kamu mau nyelakain anakku ya? Enggak mas, enggak. Kepalaku sakit banget, Mas, pusing. Tolong mas, tolongin aku mas. Gak usah pura-pura kamu, ya sini masuk kamu. Masuk. Aduh mas, mas. Masuk kamu. Udah gak usah acting kamu. Pak, jangan Pak. Kamu jangan ikut campur ya. Kalau kamu berani ikut campur, Bapak gak akan segan-segan menyiksa kamu. Ibu. Bu, mendingan sekarang ibu ke dokter ya bu. Mungkin itu bukan pusing biasa bu. Iya Rin, kayaknya ibu emang harus periksa ke dokter. Biar Rafa yang Rini jagain sebelum bapak pulang ya bu. Ibu pergi dulu ya. Berani-beraninya kamu ngelepasin ibu ya? Bapak kan udah bilang jangan bebasin dia. Ibu kepalanya pusing pak, sakit kepalanya. Jadi Rini nggak tega pak. Kamu tuh banyak alasan aja kamu. Mana dia? Jangan keluar rumah tanpa izinku. Berani kamu ya? Tapi mas, aku... Kamu dengar ya? Aku nggak akan segan-segan ngabisin kamu kalau kamu berani ngelawan sama aku. Sekarang pulang. Pulang! Ayo! Gila, tetangga baru kita ternyata kasar banget sama istrinya. Mungkin dia stres karena dari kaya jadi miskin. Mendingan kita laporin aja sama Pak RT. Yuk, kita laporin aja sama Pak RT. Beraninya kamu kabur dari rumah. Hah? Mas, maaf mas. Ampun mas. Aku harus ke rumah sakit mas. Kepalaku sakit banget. Emang kamu punya duit buat berobat? Kamu mau nyusahin aku lagi? Iya? Permisi. Assalamualaikum. Dengar ya. Kalau ada orang yang bertanya, jangan macam-macam kamu. Hapus air mata kamu sekarang. Cepat. Enggak kok Pak RT. Saya sama suami saya rukun-rukun aja. Kita juga baik-baik aja di rumah. Oh ya sudah. Ya mungkin warga salah paham aja sama kita Pak. Iya ya. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu. Oke. Masuk. Masuk. Mas Arlen! Oh, jadi sekarang selingkuhan kamu tante-tante? Ngapain sih Sylvia? Aku malu aja. Makanya kalau punya laki dikasih duit. Ngomong apa kamu? Diam kamu ya? Mas! Pulang. Mas! Pulang. Tante itu bukan selingkuhanku, itu pelangganku. Pelanggan? Maksud mas? Aku terpaksa jual diri demi pemasukan. Mas, kalau cari kerja itu yang halal, bukan dengan cara maksiat kayak gini. Udah kamu gak usah so nasihatin aku lah. Ayo pulang. Bikin malu aja, pulang. Yang bener aja kamu jadi istri ya. Jangan ikut campur urusanku. Masih bagus kamu sama anak bisa makan. Mestinya bersyukur kamu. Mas, aku nggak mau makan duit haram. Suci kamu.
kamu sudah terlepas. Terima kasih ya, Pak. Ya Allah, ya Tuhanku, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Dosa hamba yang selama ini jauh dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah juga dosa-dosa suami hamba. Berilah suami hamba kesadaran dan hidayah dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba meminta, hanya kepada Engkau hamba memohon. Hanya Engkau yang dapat memberikan petunjuk dan jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga hamba, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya ampun, siapa ini melakukan semua? Hah? Hah? Pasti bapak kamu kan? Iya. Betul kan? Betul, ini pasti bapaknya ini. Terlaluan. Hah? Gak bisa dibiarin ini, Pak. Iya. Maaf, Bapak polisi. Rin. Astagfirullahaladzim, Rini. Siapa yang ngelakuin ini sama kamu, Nak? Ini pasti sebuah ulah suami ibu. Kami sering dengar benda-benda jatuh dari rumah ibu. Marahan dan makian dari si Harlin, Bu. Bu, ibu jangan menutupi masalah ini. Suami ibu harus dipenjara, betul nggak? Maaf ya bapak-bapak, saya permisi dulu. Gimana ini? Hah? Mas, apa yang udah kamu lakukan ke Rini selama ini tuh sudah sangat keterlaluan, Mas. Terus sekarang bisa-bisanya kamu mau ngejual Rafa, anak kita. Kembaliin. Minggir kamu, minggir. Kembaliin, Mas. Mas, minggir. jangan. Lepas. Mas, jangan, Mas. Mas, lepas. Lepas aja, lepas. Lepas. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Bapak, tolong. Ini suami saya mau ngejual Rafa, anak saya, Bapak. Dia juga yang selama ini udah minta. Lihat, Pak. Betul kan, Pak? Kalau begitu, bawa aja. Ya, kita bawa ke polisi. Siaga. Kembaliin. Lepas. Udah. Lepasin. Oh, iya. Bawa. Aku malu sama kalian. Dulu aku begitu jahat sama kalian berdua. Tapi kalian masih mau menerima aku dengan baik. Udahlah, Mas. Jangan bahas masa lalu terus. Yang penting sekarang Mas udah berubah, udah tobat. Iya. Aku sangat bersyukur punya istri seperti kamu. Dan anak-anak seperti kalian. Rini, maafin Bapak ya. Dulu Bapak jahat sama kamu. Bapak gak pernah sayang sama kamu. Iya, Pak. Rini udah maafin Bapak kok. Makasih ya Rini. Mulai sekarang Bapak janji akan menyayangi kamu seperti kamu anak kandung Bapak sendiri. Iya, Pak.